System override. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya. Ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min hajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, ada yang tidak hadir kah? Siapa? Ya, kenapa dia tidak hadir? Ya, kita doakan semoga Dipta lekas sehat bisa kembali sekolah. Sebelum belajar, kita mau tepuk-tepuk dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Boom. Ya, tepuk 3. Ya, kita ulang ya. Boom. Nah, Ibu pada pagi hari ini akan mengajarkan kalian tentang coding dan berpikir komputasional. Jadi ada belajar apa tadi? Coding dan berpikir komputasional. Nah, coding itu apa yang kalian pikirkan setelah mendengar kata coding? Komputer, apalagi? Apa? Teknologi, apalagi? AI, apalagi? Robot. Nah, coding bisa juga berupa kode-kode, tapi di coding yang di SD ini tentang memogram sesuatu. Tidak juga pakai, kalau di SD tidak pakai komputer bisa, namanya unplug. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Dan cara berpikir komputasional. Komputer ya, mirip ya, komputasional. Bagaimana cara berpikir komputer? Nah, dalam memecahkan masalah kita sehari-hari. Sebelum lanjut lagi, kita mau nyanyi 7 kebiasaan ya. Ya, bisa berdiri semua supaya lebih semangat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, berbakat, tidur cepat, beristirahat. Ya, terima kasih.
Nah, dalam 7 kegiatan itu kalau kita lakukan teratur, sistematis namanya. Nah, teratur maka tidak mengganggu kegiatan kita di sekolah. Kalau tidak teratur, tidak sarapan. Apa Raisa kalau tidak sarapan? Pusing di sekolah. Apalagi? Sakit perut. Nah, muntah. Kalau bangun tidurnya kesiangan, apa akibat? Telat ke sekolah. Bisa salah pakai sepatu. Nah, punya adik salah sepatu adiknya dipakai. Gara-gara buru-buru. Nah, sekarang sebelum belajar ada permainan lagi. Nah, setiap kelompok nanti menyusun kata acak dengan benar. Perhatikan di layar. Udah siap? Ya. Nah. Ya. Kita lihat. Ya, aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Tepuk tangan buat semuanya. Udah betul? Yang kedua. Ya, betul lagi. Tepuk tangan. Kita harus belajar dengan rajin. Lanjut. 3. Ya, betul lagi. Tepuk tangan. Udah bisa semua ya. Nah, disitulah otak kita memproses kata-kata yang tidak penting. Kata-kata yang penting itu diproses di otak kita. Jadi berpikir komputasional itu cara memecahkan masalah, baik itu dalam kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien. Pada pagi hari ini, kalian akan belajar arti berpikir komputasional itu apa sih? Terus mampu menerapkannya dalam persoalan sehari-hari. Nanti Ibu ajak kalian bermain game berpikir komputasional. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir, kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada teman-teman secara jelas dan runtut. Nah, kita pernah bingung saat kita menyikat gigi atau membuat mie instan. Hal apa yang pertama dilakukan saat membuat mie instan, Ajam? Ya, lalu? Ya. 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 Tuangkan bumbu. Terus siap untuk disajikan. Nah, Ajam sudah pandai untuk mengurutkan langkah-langkah membuat mie. Tadi itu kayaknya mie apa, Jam? Mie goreng apa mie kuah? Mie kuah, karena tidak ditiriskan. Coba perhatikan ke depan. Menurut kalian, mengapa sih kita harus mengurutkan sesuatu itu dengan benar? Misalnya urutannya tadi bangun tidur, ku terus mandi, lupa menggosok gigi. Nah, kalau nggak gosok gigi ke sekolah bagaimana? Bau jigong. Nah, nggak pede. Baru mau ngomong sekata pingsan temannya nanti. Nah, jadi cara menyelesaikan masalah itu dengan langkah-langkah tertentu supaya efektif dan efisien. Misalnya, ada Rio, dia sedang menyikat gigi. Terus kenapa? Baru sadar terjadi sesuatu. Dia lupa apa? Ya, membuka tutupnya. Apa yang terjadi? Belum, iya, jadinya dia kayaknya bengong habis bangun tidur. Nah, jadi dia lupa untuk membuka tutupnya. Jadi penting bagi kita untuk mengurutkan apa yang duluan. Buka dulu tutup pasta giginya, baru dikasih pasta giginya, baru sikat gigi. Menurut kalian apa sih berpikir komputasional itu? Yang bisa angkat tangan.
Apa sih berpikir komputasional? Ya, untuk memecahkan masalah supaya apa? Supaya lebih efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian perhatikan video ini, lalu catat yang penting-penting dalam video ini ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman gadget, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menerang dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Nah, itu tadi anak-anak video tentang berpikir komputasional. Jadi tadi, apa sih berpikir komputasional? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Logis artinya masuk akal. Akal pikiran kita. Sistematis artinya berurutan dengan menggunakan prinsip-prinsip komputer. Ada 4 tadi. Apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Nomor 1. Iya, apa? Ya. Dekomposisi. Apalagi nomor 2? Pengenalan pola. Nomor 3? Abstraksi. Nomor 4? Algoritma. Ya, pintar sekali. Lanjut. Nah, di sini tadi bukan saja belajar coding, tapi bisa melatih cara berpikir yang terstruktur. Terstruktur itu maksudnya tersusun. Seperti komputer memproses informasi. Kalau informasi yang dimasukkan benar, maka akan benar. Tapi kalau informasi yang dimasukkan itu salah, komputer seperti pemrograman juga akan salah. Nah, coba kalian lihat di layar. Nah, ada masalah ini yang dialami oleh Adi. Dia ingin membuat pesta ulang tahun kejutan untuk ibunya. Dia ingin sekali membuat sandwich buah dan teh manis untuk seluruh keluarganya. Tapi Adi bingung sekali harus mulai dari mana. Bahan-bahannya masih tercampur di dapur. Dia tidak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Membuat sandwich kah atau teh manis? Bagaimana urutan langkah agar semua siap tepat waktu sebelum ibu pulang? Nah, misi kalian adalah membantu Adi merangkai serangkaian instruksi yang paling efisien agar pestanya sukses. Nih, ibu akan coba satu orang dari setiap kelompok nanti ya. Nah, Kaira dulu. Kita coba tahap dekomposisi. Kita akan membantu si Adi tadi ya. Mana Kaira? Nah, tugas Kaira adalah dekomposisi. Bahwa Kaira nanti memilah-milah, memecah-mecah jadi tugas-tugas kecil. Apa sih yang harus disiapkan terlebih dahulu? Pilih semua langkah yang harus dilakukan agar pesta bisa dimulai. Yang mana? Supaya pesta bisa dimulai. Apa yang pertama kali disiapkan? Menyiapkan alat. Ya, pencet dulu. Ya, tekan. Ya, terus apa lagi? Ya, boleh. Apa lagi? Ya.
Kita cek jawabannya Kaira. Ya, tepuk tangan buat Kaira. Berarti betul ya langkah-langkahnya. Sekarang kita bantu Adi dengan cara mengenalan pola. Nah, pola yang sama. Pola yang sama dalam membuat sandwich buah dan membuat teh manis. Coba kelompok sini. Siapa yang mau? Keko, ayo. Tarik garis ke samping sini. Oke, tepuk tangan buat Keko. Lanjut permainan selanjutnya. Kelompok ini ya, 3 ya. Namanya adalah abstraksi, yaitu memilih yang mana yang penting sama yang tidak penting. Yang penting di kotak hijau, yang tidak penting di kotak merah. Siapa yang mau nyoba? Siapa? Iya, tepuk tangan buat Raisa. Udah betul semua ya. Raisa bisa memilih yang penting sama yang tidak penting untuk membuat sandwich. Nah, dari tugas tadi, misi kalian tadi membuat sandwich dan teh tadi, kita mulai dari dekomposisi. Bahwa dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi tugas-tugas kecil. Siapa yang dapat tugas pertama tadi? Kelompok, ya, Kaira tadi. Jadi masalah-masalah tugas-tugas kecil, maksudnya kayak apa? Dipisah-pisahkan tadi kan? Setelah itu, melihat pola dari aktivitas yang mirip atau berulang. Keko tadi ya, antara bikin sandwich sama bikin teh tadi, yang mana yang sama langkah-langkahnya. Nah, yang ketiga, abstraksi, menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak diperlukan. Seperti Raisa tadi ya, betul juga tadi, ada yang penting, ada yang tidak penting. Yang keberapa ini? Keempat, menulis urutan langkah yang logis dan sistematis. Tadi Adit, logis tadi yang masuk akal dan berurutan. Nah, apa tadi duluan, Dit? Menyiapkan rotinya. Habis itu, potong rotinya. Menjadi 2 bagian, dikasih apa tadi? Selai. Ditutup lagi, baru dipotong dan disajikan. Nah, sekarang kalian jawab di buku kalian masing-masing. Nomor 1 Ibu tampilkan, tapi sambil diucapkan ya. 1 apa jawabannya? Yang 2 apa? Ya, siapa yang bisa jawab langsung pencet ke sini. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Apa? Ya, maju-maju. Apa? A. Apa jawabannya? C. Ya, betul. Kelompok berapa tadi nih? 2. Tepuk tangan. Lanjut. Jawab. Siapa yang bisa jawab kelompoknya rebutan? Siapa? Ya. Ya, kelompok 3. Tadi gak bilang B. Aduh, salah Adiba. D. Oke, konsentrasi lagi. Apa jawabannya? Ya, kelompok 4 jawab A. Ya, betul. Untuk kelompok 1, nah khusus kelompok 1, apa jawabannya? Apa jawabannya kelompok 1? Saat membuat sandwich, warna piring tidak penting. Langkah berpikir seperti ini disebut?
Yang dikerjakan, iya dikerjakan. Ini tadi siapa? Kelompokmu juga tadi yang kerjakan. Siapa? A. Kita lihat. Wah. Lanjut. Kelompok 2. Ayo dijawab. Kelompok 2. B kata Adit. Kita lihat. Betul. Oh, Raisa kata dia. Kelompok 3. D. Ya. Kelompok 4. C. Apa? C apa D? C kah? Betul. Kelompok 1 lagi. Sebelum main-main game, nah ini dikerjakan dulu tugas per kelompok. Teh manis kah? Ya. Susah kah itu? Ada yang mau bertanya? Ya. Lem. Pinjam dulu Mas Berna. Pinjamin gunting, ibu pinjam. Adik gunting. Nah, biar cepat. Berapa guntingnya sudah? 3. Ini berapa guntingnya? Nih, biar cepat digunting lagi. Itu ini dibagi sini. Nah, dikasih. Ya. Waktunya 15 menit ya. Ada yang kesulitan? Buat apa sih? Yang ribet main guys. Lalu buat main aku mau nulis dulu nanti tinggal tempel. Ini 2 aja guntingnya di sini. Bisa? Ya. Apakah sudah selesai semua? Ya, kelompok mana yang mau maju duluan? Ya, kelompok 1 sudah? Ya, silakan maju ke depan. Ya. Ya. Pegangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama kami akan membacakan langkah-langkah pembuatan sandwich. Langkah pertama pembuat sandwich adalah siapkan roti, lalu potong-potong. Setelah itu kasih selai dan kasih stroberi dan sajikan di piring. Selanjutnya kami akan membacakan langkah-langkah pembuatan teh. Pertama-tama kita merebuskan air. Setelah itu tuang ke gelas dan diaduk. Dan siapkan di... Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Kelompok salut ya, tepuk tangan. Kelompok mana lagi yang mau maju? Silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 2 sudah siap? Ya, ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami ingin mengurutkan sandwich. Pertama-tama kita menyiapkan roti dan memotong. Lalu kita mengasih selai dan menaruh stroberi atau buah-buahan. Lalu menyajikan atau bisa dimakan. Ya. Yang kedua, membuat teh manis. Apa? Cara-cara buat teh manis. Ya, Pertama, merebus air. Kedua, menuangkan. Ketiga, mengaduk. Dan keempat, menyajikan. Ya. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk salut lagi ya. Tepuk salut. 1 jempol. 2 jempol. Salut. Ya, silakan kembali ke tempat. Pede aja. Jangan sampai salah ya, menuangkan sunlight tadi. Menuangkan sunlight. Nah. Sekarang ya mau dikumpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya. Apa, Dit? 1. Dekomposisi, memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Betul. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Ya. Mencari persamaan. Ya. Yang ketiga? Abstraksi, fokus kepada yang penting saja. Ya. Yang keempat? Algoritma, Menyelesaikan masalah sesuai urutannya. Iya. Beri tepuk tangan buat Adit. Nah, yang diucapkan Adit itu benar. Coba perhatikan. Yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita sudah praktek dalam berpikir komputasional. Bagaimana memecahkan masalah. Tadi Ibu berikan masalah, dipecahkan. Tadi siapa yang mau menyiapkan pesta ulang tahun? Adi. Kalian sudah membantu Adi tadi memecahkan masalah. Dari berpikir apa tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, supaya apa? Supaya permasalahannya cepat selesai. Secara sistematis, teratur, secara logis, nyata, dan efektif, serta efisien cara berpikir kita. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ya.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.